bantuin Mbok Jum untuk perjualan di kampungnya. Kita muter-muter kampung. Jamu Ibu, jamu. Jamu. Masih hangat nih, masih hangat. Jamunya, Bu. Jamu. Ini tiap hari Mbok lewat sini? Iya, lewat sini. Beli jamunya, Bu. Beli jamu, Bu. Silakan. Ayo, boleh. Jamunya buat Nih. pagal minum. Aduh. Gimana nih, Mbok? Caranya? Badannya buat pagal minum. Pagal minum. Bentar ya, Bu. Ya. Sabar. Sabar. Mbok, biasanya segelas berapa, Mbok? 5.000. Oh, 5.000. Bu jual 5.000. Nih, Bu, silakan. Ya. Diminum ya. Ya. Aduh, Nanti ya. saya kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana, Bu? Mantap. Mantap banget. Mantap. Ini yang manisnya, Manis, Bu. ya. Manisnya. Biar nggak terlalu. Udah. Semoga cepat sehat ya, Bu. Ya, amin. Makasih ya, Bu. Makasih ya, Bu ya. Ayo sama-sama. Ya. Ayo, Bu. Ini nih, Kita ambil lanjut ya, lagi. uangnya ya. Zaman sekarang tuh semuanya by instan. Jadi orang-orang tuh antusiasnya tuh nggak kayak dulu gitu. Sekarang tuh emang udah instan aja. Tapi alhamdulillah banyak yang beli juga. Jamu. Jamu, Bu. Jamunya, Bu. Masih hangat nih, Bu. Jamu, Bu. Jamu. Jamu. Bo, jamu, Bo. Iya, silakan, Pak. Biasa. Minum jamu. Jamu stamina pria, Bo. Oh, iya. Tunggu sebentar, Mbak. Bu, tadi kan Mbak udah melayani. Iya. Gimana kalau sekarang saya? Silakan. Oke. Apa, Mas? Tadi? Jamu stamina pria. Waduh, stamina pria. Nih, Mas. Cuma pahit bener. Sempet salah kasih. Tadinya tuh dia mesen jamu untuk stamina. Aku kasih Brotowali. Bro, ini jamu pahit, Mbok. Iya. Gimana sih, Mas? Bisa kerja nggak? Ya, namanya juga masih magang. Mas. Maaf. Oh iya. Maaf ya, Mas ya, maaf ya. Dan itu rasanya pahit banget. Akhirnya dia dilepeh. Terus aku sempat dikatain, "Ini apa nih gede-gede?" Mau marah tapi gimana? Ada Mbok Jumnya, takutnya Mbok Jum juga yang kena kan. Apalagi Mas itu udah langganan sama Mbok Jum. Jadi ya udah minta maaf Mas, maaf ya, kayak gitu deh. Habis itu lanjut lagi. Jamu. Bu, mau jamunya, Bu? Jamu, Bu. Jamu. Ya. Bapak, jamunya. Aku Ya. mau nanya dong, Mbok. Ya. Kalau sehari itu biasanya pendapatan Mbok berapa, Mbok? Ya, sekitar 30-20. Pas Mbak Jum bilang kalau penghasilannya tuh per hari setelah muter itu cuma 30.000 ya teman-teman. Itu ngerasanya kayak wah, kayak aku tuh terpukul karena kita tuh selalu melihat ke atas nih teman-teman. Apa yang kita jalanin sekarang tuh kayak rasa kurang bersyukurnya tuh kurang banget gitu. Mbak Jum aja yang cuma 30.000 penghasilan per harinya gitu. Dia tetap bersyukur, terus jalanin hidup juga wise aja. Jamu. Daripada yang Jamu. Bu, masih hangat nih, Bu. Jamunya, Bu. Tadi sempet ketemu sama satu kompetitor nih. Sama Mbok Jum, temen bedanya ini naik sepeda. Jamunya. Jamu. Sedap. Pokoknya jamunya enak yang ini. Daripada si nenek itu. Enak gak, ibu-ibu? Iya. Pokoknya maknyus deh. Coba cobain ibu-ibu. Bangga silakan cobain. Ibu-ibu julid sih sebenarnya. Tadi bilang, itu ngapain tuh beli sama Mbok Jum? Udah tua tuh jamunya nggak enak ini, jadi langsung dibandingin sama penjual jamu yang naik sepeda tadi tuh. Mbok, kamu dibilang gitu diem aja, Mbok. Ya apa-apa, biarin. Ya tapi kan kenyataannya nggak gitu, Mbok. Aku aja cobain jamunya enak. Iya, namanya juga zaman sekarang anak muda itu. Jadi ibu-ibunya pengen ke anak muda. Saya tegur boleh? Saya tegur. Nggak usah. Biarin ada rezeki masing-masing. Dari situ karena Mbok Jumnya juga ikhlas, akhirnya kita berjualan laku tuh tadi di depan warung tuh rame banget.
mau Tadi pesan apa? Sehat yang ini dulu, yang kami sehat dulu. Satu. Ibu jualan yang itu aja dulu ini. Sempet kesalahan aku juga lagi tuh. Namanya juga baru pertama kali ya. Terus karena crowded ya, kanan kiri udah ngomong pesan ini jadi kayak pusing sendiri, tumpah lah. Dulu. Sial ini. Aduh, ini orang gimana dagangnya? Iya. Ini apa nih jualan gini. Tapi balik lagi. Mau marah juga nggak bisa, takutnya Mbak Jum juga kena. Akhirnya maaf pak, kayak gitu aja sih. Iya. Ya makasih ya Ya, Bu. makasih. Tuh Ya. mau sama kamu sama yang ganteng. Laris manis, Mbak. Kasih Pak. Ya, Mbak. Ya. Alhamdulillah ya, Mbak. Ya. Mbak, udah aja. Ya. Kalau kita sholat dulu di masjid gimana? Ayo kita sholat dulu. Ayo, Mbak. Ya. Kita ke masjid dulu. Ya. Nah, setelah itu aku sempat sholat. Dan setelah sholat itu, Istirahat dulu. aduh, situ aja tuh, Mbak. Alhamdulillah ya, Mbak ya. Ya. Hari ini banyak yang beli. Bang. Aku tuh penasaran, Bu. Kan dari tadi kan kita udah muter nih. Banyak Ya. yang beli juga. Iya. Pendapatan hari ini berapa sih, Bu? Coba kita hitung aja Coba kali ya. hitung, iya. Oke. Coba tolong hitungin sama Bu. kemana uangnya ini? Tadi ditaruh di situ di dompet. Sulit kali, Bu. Nggak ada ya? Jatuh. Enggak. Bang, tadi lu ngeliat nggak, Bang? Enggak. Ada uang jatuh. Mbak Jum, penjualan seharian itu yang aku bantuin, duitnya nggak ada. Kemana tuh itu untuk beli obat Bapak? Itu nggak ada lagi. Agak miris sih sebenarnya karena penghasilan juga nggak besar. Mbak Jum juga nangis. Aku mencoba menenangkan Mbak Jum untuk ikhlas. Udah dari tadi kita keliling, udah dapet uang banyak, tapi uangnya nggak ada. Gimana ini? Bu, yang tenang ya, Bu ya. Tenang ya. Ya. Sabar, Bu. Rezeki nggak kemana, Bu. Iya. Nanti aku sama tim bakal bantuin, Bu ya. Udah nggak usah sedih lagi, Bu ya. Iya, tega ya yang ngambil. Nah, sekarang Bu harus ikhlas. Mau ikhlasin, biar ada gantinya lagi. Udah, sekarang kita jualan lagi aja, Bu ya. Oke? Udah, Bu. Ya. Kali ada rezeki lagi, kita dagang lagi. Ayo. Pokoknya harus semangat ya, Bu ya. Semangat. Ya, kita jualan lagi, Bu. Nih sekarang dompetnya harus pegang bener-bener, Bu. Ntar hilang lagi. Jadi setelah kejadian itu, aku sempat ngajakin Mbak Jum untuk lanjut berjualan. Tapi kata Mbak Jum, pulang aja. Akhirnya dari situ, aku balik ke rumah tuh, ke rumahnya Mbak Jum. Sekarang kita pulang nih, Mbak. Iya, pulang ke kebun dulu, kita ngambil kunyit. Loh, Mbak nanam sendiri? Iya, nanam sendiri. Oh, saya pikir tuh Mbak beli. Ini kebunnya nih. Oh, Ini. iya ya. Jadi pas arah pulang itu, dia tuh punya ada kebun kecil ya. Kebun kecilnya itu dia nanam kunyit. Mana imbuhan kunyit, Mbak? Ini. Oh, iya. Tolong Le ambilin. Oke, Yang ngambil Le. tolong, Mbak. Nih, lepasin dulu. Iya. Ayo, Mbak. Nanti saya yang narik kunyitnya. Sip. Ada banyak lagi sih sebenarnya tadi.
Cuman aku disuruh ngambil itu yang kunyitnya sama daun sirihnya. Ini udah siap panen, Mbok? Ya, kalau Mbok segini juga bisa diambil daripada kita beli. Mahal, menanam sendiri. Nih, Tinggal langsung tarik aja. Tarik aja. Ya. Apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tuh, kunyitnya banyak kunyitnya, tuh. bener-bener, Mbok. Itu juga banyak. Coba kita tarik lagi ya, Mbok. Ya. Masih ada kunyitnya. Tuh, dan aku pikir itu Mbok Jum itu dia beli di pasar, ternyata dia nanam untuk ngirit pengeluaran juga sih sebenarnya ya. Ini guys kunyitnya. Nanam sendiri Mboknya. Iya. Nanam sendiri. Mbak. Nih tarik lagi Mbok. Tarik lagi aja. Boleh. Banyak. Udah cukup? Udah cukup. Ya. Untuk buat jualan besok cukup. Sip, udah Mbok megang kunyitnya aja, aku bawa ininya. Ya. Ya. Ayo Mbok. Ya. Nek, sekalian tolong ambilin daun sirihnya. Yang mana Mbok? Sana. Oh gitu? Ya. Oke. Ini lewat. Oh lewat sini. Lewat sini aja. Oh. Ya. Berapa biji Mbok? Yang banyak. Oke. Saya cariin yang segar-segar nih Mbok. Gini Mbok. Aman? Lagi. Dah. Oke. Aman ya Mbok? Setelah aku disuruh ngambil kunyit di kebunnya Mbok Jum sama Siri, aku sempat melihat keadaan rumahnya Mbok Jum. Mbok Jum tinggal bersama suaminya di sebuah rumah kecil yang sederhana. Di dalamnya hanya ada satu kasur untuk mereka berdua, sebuah lemari pakaian, dan meja kecil untuk menaruh makanan. Kondisi rumahnya pun jauh dari kata layak. Atapnya sering bocor ketika hujan, dan ruangannya terasa pengap serta lembab. Meskipun begitu, rumah itu tetap menjadi tempat ia pulang. Tempat beristirahat setelah seharian lelah berjualan jam. Sangat memprihatinkan dari kondisi material rumahnya. Terus yang aku takutin kalau ada angin kenceng itu rubuh aja, itu yang aku takutin sih sebenarnya. Dan setelah itu aku ketemu sama suaminya. Mbok Jum, ini saya ngerepotin ini. Nggak apa-apa. Cuman nggak ada apa-apa. Seadanya, Ini makannya nggak ada. Cuman sama tahu doang. Ini juga udah alhamdulillah Mbok. Ya. Saya juga nggak mau ngeberatin Mbok juga sih sebenarnya. Maklum, bapak kan lagi sakit. Dan aku tanya lebih detail dia sakit apa. Mbok Jum, Iya. kalau boleh tahu, ini sebenarnya bapak itu sakit apa sih sebenarnya, Pak? Sakitnya asma. Ternyata suaminya Mbok Jum itu kena asma akut. Asma. Ya, batuk-batuk tadinya. Terus ini udah suka nyesek juga, ada nyeseknya. Kalau udah batuk, nyesek. Oh, berarti udah asma akut, Ibu. Iya, udah asma akut. Kasihan gitu, nyari uang sendiri. Sebenarnya sih Mbok ya, Ya. kalau udah asma akut tuh harus ke dokter Mbok. Iya, makanya Dokter amit-amit gitu Mbok ya, kalau misalkan nggak cepet-cepet dirawat gitu atau ditangani sama dokter, takutnya Bapak makin parah. iya, soalnya kan uangnya tidak ada. Karena keterbatasan biaya, Mbok Jum belum sempat kebawa ke dokter gitu. Jadi paling obat-obat aja terus yang disuplai. Cukup untuk makan dan buat jualan aja. Ya, Gimana?
Kalau udah begini, cucu udah anak-anak nggak ada di sini. Oh iya Mbak, kalau boleh tahu, iya tadi Mbak kan bilang anak sama cucu ya? Iya. Anak sama cucu Mbak Jum tuh di mana ya? Di anak Mbok itu semua pada jauh-jauh. Oh, Ada yang semua ngerantau? Iya, ada yang di Bekasi, ada yang di Bandung, jadi jauh-jauh. Oh. Jadi mau minta apa-apa ke anak juga, mikirnya dia untuk dia juga takutnya nggak mencukupi. Oh, maaf nih Mbak ya. Ya, Keluarga anak-anak Mbak juga kayak apa Mbak? Susah juga atau Susah apa juga. jual jamu juga Mbak? jual jamu juga. Yang satu jual jamu, yang satu serabutan, ya kuli-kuli ambil. Oh, kuli-kuli apa. bangunan gitu ya, Mbak, ya? Iya. Maaf Mbak. Ini Bapak ini sebelumnya pekerjaannya apa ya Mbak? Suka serabutan gitu. Oh, nggak ada itunya. Oh. Serabutan. Kalau ada yang pas nyuruh kerja dikerjain. Ya semoga aja Bapak cepat sembuh ya Mbak. Dan Mbak juga dikasih rezeki yang lebih sama Ya, Allah. amin, 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 ya amin, Rabbal alamin. Aku dikasih makan sama Mbak Jum. Ayo makan seadanya ya. Iya, Mbak nggak apa-apa Mbak. Ini Bapak juga mau kasih makan nih. Ini bukan masalah lauknya ya, bukan masalah lauknya. Tapi ini keikhlasan dan keterbatasan Mbak Jum yang ibaratnya penghasilannya terbatas ya. Dia ngasih aku makan gitu. Maaf makannya cuma sama tahu. Nggak apa-apa Mbak. Kan. Ini juga enak Mbak. Ya walaupun cuma tahu sama nasi putih, aku ngerasa wah kayak ngerasa orang yang kekurangan aja masih bisa mau berbagi gitu sama saya gitu. Bapak juga setiap hari disuapin sama Mbak. Iya, soalnya kakinya kan agak udah nggak bisa turun, nggak bisa apa gitu. Tapi romantis ya Mbak ya. Kayak Ya Romeo habis Juliet. gimana ya, namanya udah ini Iya. nasib, kita harus dinikmatin. Aku sempat ngobrol sih sama suaminya Mbak Jum. Pak, Bapak tuh kangen nggak sih Pak sama anak-anak Bapak? Dan dia itu ada keterbatasan untuk mendengar. Kangen atau enggak sama anak-anak Bapak? Apanya? Apa? Maaf ya, Bapak ini apa punya kurang dengar. Karena sakit ini, jadi pendengarannya juga ke ini, Iya. keganggu ya. Ngomongnya tuh harus diulang-ulang. Kadang kalau misalkan aku ngomong itu, Mbak Jum lagi yang menjelaskan ke suaminya supaya suaminya bisa lebih mendengar gitu. Coba Bu tanyain Bu, kangen nggak sama anak-anaknya? Bapak kangen sama anak-anak. Bapak kangen nggak sama anak-anak? Nah, ditanya kangen sama anak-anak nggak? Kangen.